Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi untuk bersama-sama membahas, mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Saudara-saudara kalian, para mahasiswa STAIN yang saya cintai, hari ini kita akan tambah satu kompetensi lagi, yaitu mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Nah, tujuan instruksional umum atau TIU atau CP, capaian pembelajaran subordinat, peserta atau mahasiswa mampu mengembangkan ide-ide bisnis pada bidang ekonomi pariwisata sebanyak 2 kali. Nah, untuk membangun ini ada dua tujuan instruksional khusus. Yang pertama adalah peserta mampu mengidentifikasi dan mengenali peluang, dan yang kedua adalah peserta mampu mencari gap di pasar dan membangun ide-ide. Sebelum kita membahas langkah demi langkah di dalam mengenali peluang dan membangun ide-ide, maka kita lihat dulu bagaimana konsep atau prinsip atau teori-teori wirausaha ini. Yang pertama adalah wirausaha akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Ini oleh Ciputra tahun 2011. Kemudian setiap masalah adalah peluang gemilang terpendam. Ini oleh John Gardner dalam Baringer dan Ireland 2010. Kemudian kesenjangan produk di pasar merupakan peluang bisnis yang potensial oleh Baringer dan Ireland. Saudara kalian, kenapa kita perlu mengenali bagaimana konsep, prinsip maupun teori? Apa gunanya teori? Teori ini adalah untuk membantu kita mengambil keputusan. Ini penting sekali. Unit kompetensi identifikasi peluang dan mengembangkan ide-ide ini memiliki dua langkah atau dua elemen. Yang pertama, identifikasi dan mengenali peluang. Langkah pertama. Dan langkah kedua, mencari gap di pasar dan membangun ide-ide. Ini ada dua langkah yang kita akan bahas satu demi satu untuk memastikan kita kompeten untuk melakukannya. Pada langkah pertama, identifikasi dan mengenali peluang, ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, prinsip untuk menarik peluang diidentifikasi berdasarkan kualitas esensial. Yakni, prinsip ini adalah atraktif, tepat waktu, mengakar, dan tahan lama. Kemudian, yang kedua adalah tren lingkungan bisnis diobservasi untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren ini ada tren kekuatan ekonomi, bagaimana ekonomi masyarakat selama masa-masa saat ini. Kemudian kekuatan sosial, trennya seperti apa. Kemudian kemajuan teknologi yang terus semakin cepat, bagaimana mempengaruhi lingkungan dan peluang bisnis. Kemudian perubahan politik dan regulasi. Ini yang harus kita identifikasi. Trennya seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah karakteristik personil wirausaha dikenali untuk mengidentifikasi kesenjangan bisnis. Kita lihat personil-personil yang akan membangun wirausaha ini, pengalaman seperti apa, faktor kognitifnya atau kualifikasinya, kemudian jejaring sosialnya dan kreativitasnya. Dan yang keempat, masalah suatu sektor bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Yang pertama mengenai masalah sarana dan prasarana, SDM, komunikasi dan publisitas, kemudian kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkungan negara dan daerah, teknologi informasi, kesiapan masyarakat, dan investasi yang belum berkembang di suatu daerah. Inilah harus kita kenali bagaimana peluang-peluang ini bisa terjadi. Nah, pada tren lingkungan bisnis,
ini kita bisa identifikasi untuk mengidentifikasi gap bisnis dan ide-ide baru. Tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah kekuatan ekonomi. Bagaimana tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen di saat ini. Kemudian kekuatan sosial, bagaimana kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, guna apa yang dipikirkan orang. Apalagi selama sekarang ini masa pandemi dan juga adanya perubahan dari industri 3.0 menjadi 4.0. Kemudian kemajuan teknologi yang terus makin cepat, tuntutan baru, pengguna baru, teknologi lama, dan sebagainya. Kemudian perubahan politik dan regulasi. Adakah ini memberikan suatu tren tersendiri? Nah, dari sini maka kita bisa identifikasi nanti gap dan peluang bisnisnya maupun produk dan atau jasanya. Nah, di sini maka kita bisa mengisi ide-ide baru untuk bisnis, produk, dan jasa. Berikutnya adalah mengenai masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah seperti masalah sarana dan prasarana, kemudian masalah SDM, masalah komunikasi dan publisitas, kemudian masalah kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, kemudian teknologi informasi, kesiapan masyarakat, investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Ini harus kita identifikasi, mungkin akan menjadi peluang-peluang bisnis untuk dikembangkan. Langkah kedua adalah mencari gap di pasar dan membangun ide-ide. Ada 5 tahap yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah metode diidentifikasi untuk membangun ide-ide bisnis. Kemudian yang kedua, kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Dan yang ketiga, strategi mengisi gap pasar diidentifikasi berdasarkan hasil analisa kesenjangan. Yang keempat, ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Dan yang kelima, terakhir, ide-ide bisnis. Setelah kita dapat semua tadi informasi, ide-ide bisa kita identifikasi dan kita kembangkan dari suatu sektor tertentu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode diidentifikasi untuk membangun ide-ide bisnis. Kita bisa melakukan dengan cara brainstorming, focus group, library and internet research. Ini 3 hal metode yang bisa kita kembangkan untuk mengidentifikasi membangun ide-ide bisnis. Kita akan lihat seperti apa brainstorming ini. Yang pertama mengenai brainstorming, ini merupakan proses menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Pendekatannya berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menulis ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator melibatkan sekelompok orang. Brainstorming ini sangat penting, sehingga ada tata aturan untuk menghasilkan betul-betul ide-ide yang brilian dan penting. Aturan yang pertama adalah tidak ada kritik yang diperbolehkan, termasuk tertawa kecil, mengangkat alis, atau ekspresi wajah yang mengekspresikan skeptisisme atau keraguan. Karena apa? Kritik menghentak kreativitas dan menghambat arus bebas ide. Yang kedua, free willing, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Aturan ketiga, sesi bergerak cepat dan tidak ada yang diizinkan untuk memperlambat langkahnya. Misalnya, penting untuk menangkap esensi gagasan daripada meluangkan waktu untuk menuliskannya dengan rapi. Yang keempat, leapfrogging. Ini dianjurkan. Ini berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat ke gagasan lain. Metode kedua adalah focus group atau sering disebut FGD. Ini bisa 5-10 orang yang terkait isu.
kemudian membantu menghasilkan ide-ide, dipimpin moderator yang terlatih, dan tindak lanjut ini merupakan tindak lanjut dari brainstorming. Metode ketiga adalah library and internet research. Ini sangat penting di dalam membangun ide-ide penelitian ini. Internet ini bisa menggunakan sosial media, website, marketing, networking, viral, dan blogs. Tahap kedua setelah kita identifikasi metode yang kita gunakan, kita mengidentifikasi kesenjangan suatu produk sesuai dengan konteks pasar. Ada 3 kesenjangan yang harus kita identifikasi. Yang pertama adalah kesenjangan pasokan, kesenjangan kualitas, dan juga kesenjangan akses. Ini merupakan peluang yang kita bisa identifikasi ide-ide bisnisnya apa. Tahap ketiga, setelah kita tahu kesenjangannya, maka kita harus membuat strategi mengisi gap atau kesenjangan pasar tadi berdasarkan hasil analisis kesenjangan. Yang pertama, kita bisa strategi penetrasi pasar, yaitu menjual banyak produk di pasar yang ada. Yang kedua, pengembangan pasar, yaitu menjual produk yang ada di pasar baru. Ini baik yang segmen geografis ataupun baru. Kemudian yang ketiga, pengembangan produk, yaitu menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Kemudian yang keempat, diversifikasi. Ini adalah menjual produk baru di pasar yang baru. Ini strategi-strategi yang kita bisa bangun untuk mengisi gap pasar. Nah, setelah strategi-strategi kita bangun, kita identifikasi tipe-tipe atau tipe ide-ide. Ini diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Solusi tadi apakah menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, menutup gap, memberikan manfaat kesehatan, dan memberi manfaat keamanan. Inilah tipe ide-ide yang bisa kita kembangkan. Baik, saudara-saudara kalian, setelah kita mengetahui metodenya, kemudian kesenjangan, kemudian strategi mengisi kesenjangan tadi, dan juga kita sudah identifikasi tipe ide-ide yang bisa kita kembangkan, maka mari kita kembangkan ide-ide itu. Kita kembangkan bisa mulai dari area fungsi atau sektor atau grup besar, kemudian satuan tugas atau unit kompetensi yang bisa kita tawarkan, kemudian unit-unit jasa atau produk yang bisa kita tawarkan. Untuk itu, mari kita berlatih, ya, latihan. Ini pada setiap saudara sekalian sudah mengikuti kuliah di STEN ini paling tidak 3-4 semester. Sehingga mari kita lihat adakah peluang di sana untuk kita kembangkan menjadi bisnis di bidang ekonomi ini. Kita tahu bahwa pada setiap mata pelajaran kita di sana kita identifikasi topik-topik yang dapat saudara tawarkan atau jual sebagai jasa saudara sebagai pebisnis bidang ekonomi pariwisata. Saya ulangi lagi, perhatikan pada setiap mata pelajaran atau mata kuliah, identifikasi topik-topiknya yang dapat saudara tawarkan atau jual sebagai jasa saudara sebagai pebisnis bidang ekonomi pariwisata. Baik, saudara-saudara kalian, mari kita berlatih bersama. Di sini saya berikan contoh rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Sebagai contoh, ini area fungsi bisnisnya adalah manajemen mutu dan keamanan pangan, merupakan salah satu manajemen dalam manajemen ekonomi mikro. Kita mengenal ada manajemen mutu, ada manajemen produksi, ada manajemen SDM. Di sini kita ambil contoh untuk manajemen mutu dan keamanan pangan. Nah, ini dibuatnya adalah tanggal 8 Maret misalnya tahun 2021. Nama pelaksananya misalnya Muntu, Badu, dan Budi. Nah, pada langkah pertama yang sudah kita bahas tadi, identifikasi dan mengenali peluang. Nah, ada kriteria di sana dan di sana ada rekaman. Kriteria ini berasal dari kriteria unjuk kerja, yaitu prinsip untuk menarik peluang yang diidentifikasi berdasarkan kualitas esensial. Nah, prinsip ini adalah atraktif, tepat waktu, mengakar, dan tahan lama.
prinsip ini empat-empatnya kita pastikan, kita identifikasi. Yang kedua adalah tren lingkungan bisnis. Kita observasi, lingkungan bisnisnya ada beberapa pilihan di sana. Yang pertama kekuatan ekonomi. Apakah kekuatan ekonomi misalnya selama pandemi ini seperti apa? Apakah trennya meningkat atau menurun? Ya. Kita tahu menurun, kita tidak pilih di sini. Kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, dan apa yang dipikirkan orang. Nah, sekarang ini dalam masa pandemi, orang berpikir kesehatan. Sehingga mengenai mutu dan keamanan menjadi penting. Trennya sangat kuat. Ini kita menjadi acuan kita, tren seperti apa. Dengan teknologi memang sangat cepat. Kemudian perubahan politik dan regulasi tidak menonjol di sini di dalam keamanan pangan dan mutu, maka ada satu pilihan yaitu kekuatan sosial, tren yang bisa menjadi peluang di sana. Yang ketiga adalah karakteristik personil wirausaha, seperti apa yang kita bangun untuk menjadi tim kita. Yang pertama adalah kita punya tim yang pengalaman. Nah, ini penting untuk bekerja karena dia sudah bekerja sebagai QA pada suatu restoran selama ini. Kemudian faktor-faktor kognitif. Kita mempunyai kualifikasi sarjana ekonomi pariwisata. Ini cukup saya kira untuk memberikan kekuatan kita sebagai peluang. Yang keempat adalah masalah suatu sektor atau bidang kita identifikasi, dan ini dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalahnya, yang pertama sarana dan prasarana, SDM, komunikasi, dan publisitas, kemudian kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara daerah, teknologi informasi, kebiasaan masyarakat, dan investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Nah, kita lihat di sini masalah adalah sarana prasarana untuk membangun mutu dan keamanan serta SDM-nya. Ini adalah masalah-masalah yang ada yang kita lihat sebagai peluang. Pada langkah kedua, mencari gap di pasar dan membangun ide-ide, ada 5 tahap yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita identifikasi metodenya. Metode untuk membangun ide-ide tadi adalah dengan cara brainstorming, focus group misalnya, dan juga research and development, atau library and internet research. Nah, dalam ini, kita pada era sekarang ini, kita work from home, kita bisa brainstorming, dan juga focus group dan library and internet research. Dalam hal ini kita menggunakan 2 yaitu brainstorming dan library. Kita bisa pilih di sana. Kemudian yang kedua, kesenjangan suatu produk atau jasa ini diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Nah, kesenjangan suatu produk jasa ini yang pertama karena kesenjangan pasokan. Ini karena kebutuhan keamanan pangan ini terus meningkat. Yang kedua, kesenjangan kualitas, kurangnya tenaga yang kompeten bidang mutu dan keamanan pangan. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu metode dan kesenjangannya, kita identifikasi strategi untuk mengisi gap pasar ini. Strategi ini bisa ada 3 hal, ada 4 yang kita bisa pilih. Yang pertama adalah penetrasi pasar. Ini menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Jadi memang pasarnya sudah ada, kemudian kebutuhannya besar. Maka kita penetrasi pasar. Yang kedua, pengembangan pasar. Menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen gratis maupun atau baru. Kita tidak di sana. Pengembangan produk juga kita tidak, produknya sudah ada. Kemudian diversifikasi. Menjual produk baru di pasar yang baru. Produknya ini sudah ada, sudah lama, tapi bisa kita jual. Sehingga pilihan kita sekarang ini adalah yang nomor 1, yaitu penetrasi pasar. Yang keempat, setelah kita tahu strateginya, kita identifikasi tipe ide-ide yang akan kita kembangkan. Nah, ide ini apakah menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, menutup gap, memberikan manfaat kesehatan, memberi manfaat keamanan. Karena kita tadi adalah ide bisnis kita adalah di bidang mutu dan keamanan pangan, maka inilah menyelesaikan masalah sekarang ini pada masa pandemi, juga memberikan manfaat kesehatan dan memberikan manfaat keamanan pangan tentu saja.
Yang kelima, yang kelima ini setelah kita tahu semua tadi, mulai dari metode, kesenjangan, strategi, tipe ide, maka ide-ide kita bisa identifikasi sekarang. Ide-ide yang kita identifikasi dari area fungsi jaminan mutu dan kemanfaatan, kita bisa identifikasi di sana, yaitu mengembangkan desain GMP atau CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik untuk jaminan mutu dan keamanan. Ini satu ide yang bisa kita kembangkan di bisnis. Yang kedua adalah mengembangkan SSOP. Yang ketiga mengembangkan desain HACCP. Yang keempat mengembangkan inspeksi keamanan pangan internal pada bisnis pangan. Sehingga ini adalah ide-ide yang bisa kita kembangkan, kita identifikasi, kita kembangkan untuk usaha. Baik, saudara-saudara kalian, kita sudah belajar mulai dari konsep, teori, dan prinsip, kemudian langkah-langkah bagaimana kita mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide di dalam wirausaha. Berikut bagian secara keseluruhan mengenai hal tersebut. Tugas untuk saudara kalian untuk jelaskan, ya, dari tugas ini, jelaskan pada klien saudara bagan mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide bisnis ini dalam video 2-4 menit. Lakukan secara profesional untuk menjelaskan bagan ini. Baik, saudara sekalian, kita sudah bagaimana memahami baik langkah-langkah, prinsip, teori, langkah-langkah, kemudian kita sudah bersama-sama berlatih untuk mengenali peluang atau mengidentifikasi peluang dan membangun ide-ide bisnis. Maka saya harapkan saudara kalian latihan lagi sampai kompeten, sehingga kita bisa pastikan kita bisa menawarkan jasa bagaimana memfasilitasi, mengembangkan ide-ide dari peluang-peluang yang kita identifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.